Satu, keragaman flora Indonesia dapat tercermin dari hutannya yang sangat bervariasi. Hutan hujan tropis Indonesia sebagai rumah bagi bermacam-macam jenis flora dan fauna, tentu saja juga bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Selain dari komoditas kayu berkualitas, ketersediaan udara dan air bersih, ada pula bahan bakar fosil dan batu bara yang dapat digunakan untuk sumber tenaga. Bagaimanakah langkah yang harus dilakukan untuk menjaga keberadaan sumber daya hutan di Indonesia, mengingat peranan hutan yang sangat penting bagi kehidupan? A. Mengolah hasil hutan menjadi barang jadi yang bernilai tinggi di pasaran. B. Membuka lahan untuk diolah dengan program kerja sama masyarakat. C. Menggalakkan kampanye lingkungan sebagai bentuk dukungan pasif. D. Menggunakan sumber energi terbaharui sebagai alternatif pengganti. E. Mengembangkan aktivitas pada sektor pertanian dan perkebunan sawit. Jawaban yang benar adalah D. Untuk menjaga keberadaan sumber daya hutan di Indonesia, maka harus dicari alternatif pengganti sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan diperlukan sebagai sumber bahan bakar pengganti dari sumber energi fosil, yaitu minyak bumi yang semakin menipis jumlahnya jika tidak dibatasi penggunaannya. 2. Populasi terkini terkait orangutan Borneo, diperkirakan terdapat 57.350 individu di habitat seluas 16.013.600 hektar. Tersebar di 42 kantong populasi, 18 di antaranya diprediksi akan lestari dalam waktu 100-500 tahun ke depan. Kondisi ini memperbarui fakta 10 tahun yang lalu, yang menyebutkan bahwa populasinya diprediksi terdapat 54.817 individu di habitat seluas 8.195.000 hektar yang dilakukan di area kajian yang terbatas. Kondisi kelestarian orangutan berdasarkan deskripsi data di atas menggambarkan bahwa A. Perlu adanya peningkatan kegiatan konservasi hutan Borneo. B. Keberhasilan aktivitas penyelamatan dan konfiskasi. C. Perlunya peningkatan fungsi hutan dengan konversi hutan. D. Perlunya pengawasan habitat dan tingkat ancaman tiap satwa. E. Perlunya evaluasi kebijakan dan pengelolaan fungsi hutan. Jawaban yang benar adalah A. Kelestarian orangutan masih dalam kondisi terancam. Hal ini dapat dianalisis dari tingkat kepadatan populasi yang berkurang. Maka dari itu, perlu adanya peningkatan kegiatan konservasi hutan Borneo untuk melindungi orangutan Borneo dari kepunahan. 3. Objek pariwisata yang menawarkan pengalaman langsung berenang dengan penyu laut dan suguhan keindahan bawah air dapat menarik minat wisatawan. Perubahan di bidang sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar objek tersebut dapat terpengaruh dan berkembang lebih pesat. Akan tetapi, masih ada kegiatan yang tidak memerhatikan lingkungan, sehingga kerap kali objek wisata tersebut justru mengganggu kelestarian dan habitat dari flora fauna itu sendiri. Bagaimanakah tindakan konservatif yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian tersebut? A. Meminimalisir jumlah wisatawan dalam satu harinya. B. Meningkatkan nilai estetik dalam lingkungan tersebut. C. Memilih strategi pemasaran dan pengolahan yang baik. D. Merancang sistem tata kelola dan perawatan lingkungan. E. Memaksimalkan pelayanan dan cideramata objek wisata. Jawaban yang benar adalah A. Tindakan konservatif merupakan tindakan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan dan sumber daya alam dengan tujuan keberlanjutan. Flora fauna tertentu dapat bertahan apabila kondisi lingkungan secara alami relatif konstan. Upaya mempertahankan kondisi lingkungan sebagai bentuk pelestarian flora fauna dapat dilakukan dengan kawasan perlindungan, seperti meminimalisir jumlah wisatawan dalam satu harinya. 4. Hutan mempunyai fungsi langsung dan tak langsung. Fungsi tidak langsung diantaranya disebut juga fungsi orologis, yaitu mencegah terjadinya erosi lahan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? A. Dapat mencegah tetes hujan langsung menuju tanah. B. Dapat mencegah terik matahari secara langsung. C. Dapat meminimalisir gesekan tanah dengan angin. D. Dapat meminimalisir pengikisan lapisan topsoil. E. Dapat meminimalisir perubahan suhu udara ekstrim. Jawaban yang benar adalah D. Hutan merupakan kawasan yang ditumbuhi oleh banyak pepohonan dan tanaman-tanaman lain, sehingga memiliki fungsi penting bagi kehidupan di bumi. Salah satu fungsi hutan adalah orologis, yaitu sebagai pencegah erosi,
atau meminimalisir pengikisan lapisan topsoil. Hutan dapat mencegah erosi, karena daun-daun pada tumbuhan di hutan dapat mengurangi kekuatan air hujan saat jatuh ke tanah, dan daun-daun kering yang menutupi permukaan tanah, dapat melindungi tanah agar tidak terkena air hujan secara langsung, sehingga dapat mencegah terjadinya erosi. 5. Perhatikan gambar berikut ini. Kondisi keadaan hutan di Pulau Kalimantan dari tahun ke tahun dapat dilihat seperti pada gambar di atas. Dampak seperti apa yang dapat dirasakan dari perubahan tersebut? A. Pertambahan penduduk Pulau Kalimantan, B. Eksploitasi berlebihan untuk pertambangan, C. Pembangunan fasilitas dan sarana umum, D. Penurunan jumlah dan habitat orangutan, E. Peningkatan kualitas SDM dan biaya hidup. Jawaban yang benar adalah D. Penurunan tajam populasi orangutan Kalimantan ini, utamanya disebabkan oleh kehilangan habitat hutan. Kebutuhan global yang terus meningkat juga berdampak pada industri agrikultur, pertambangan, dan perkayuan. Kelapa sawit dan batu bara adalah penyebab utama, dengan produksi minyak kelapa sawit saja telah berkembang 15 kali lipat dari 1980 ke 2014. Ini ditambah pembangunan kota yang terus berkembang, karhutla musiman, dan dampak negatif perubahan iklim, menyebabkan kehilangan hampir separuh hutan-hutan Indonesia sejak 1950. 6. Perhatikan gambar berikut ini. Penurunan jumlah harimau liar di Asia sudah cukup mengkhawatirkan, dan terancam punah diakibatkan penurunan habitat. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan untuk menghentikan penurunan jumlah harimau liar di alam bebas? A. Menjaga rantai makanan harimau, B. Menghentikan perburuan satwa liar, C. Menjaga keasrian lingkungan hutan, D. Membentuk perlindungan satwa, E. Membentuk penangkaran harimau. Jawaban yang benar adalah E. Tujuan penangkaran adalah untuk mendapatkan spesimen tumbuhan dan satwa liar dalam jumlah, mutu, kemurnian jenis dan keanekaragaman genetik yang terjamin, untuk kepentingan pemanfaatan, sehingga mengurangi tekanan langsung terhadap populasi alam. 7. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman hayati terbesar di dunia. Sebanyak 670 spesies mamalia mendominasi jumlah fauna di Indonesia, disusul dengan spesies ikan sebanyak 4.782, dan sebanyak 1.711 spesies burung serta ada pula spesies reptil sejumlah 755 spesies. Dengan tingginya angka tersebut, bagaimanakah peranan manusia dalam pelestarian flora dan fauna untuk kehidupan mendatang? A. Pembangunan infrastruktur seperti penangkaran, B. Memaksimalkan pemeliharaan kebun binatang, C. Mempromosikan kekayaan satwa ke dunia luar, D. Pemantauan jumlah populasi flora dan fauna, E. Pengawasan ketat terhadap kelestarian habitat. Jawaban yang benar adalah A. Peran manusia dalam persebaran flora dan fauna adalah dengan membangun penangkaran yang akan membantu flora dan fauna berkembang biak, lalu akan dilepas ke habitat aslinya yaitu hutan. 8. Hutan hujan tropis Indonesia merupakan hutan hujan terbesar ketiga di dunia. Hutan hujan tropis memberikan banyak manfaat terhadap keberlangsungan hidup flora dan fauna yang ada di Indonesia, tidak terkecuali pada masyarakat itu sendiri. Di bawah ini, pernyataan yang benar mengenai manfaat hutan hujan tropis terhadap kehidupan di Indonesia, kecuali A. Sebagai tempat penyedia air bersih, B. Sebagai habitat flora dan fauna, C. Sebagai komoditas ekspor utama, D. Sebagai sumber produksi oksigen, E. Sebagai penyeimbang lingkungan. Jawaban yang benar adalah D. Pernyataan yang tidak benar mengenai manfaat hutan hujan tropis terhadap kehidupan di Indonesia adalah sebagai sumber produksi oksigen, karena sumber produksi oksigen bukan hanya hutan hujan tropis saja. 9. Hutan Indonesia mencetak rekor deforestasi terendah dalam sejarah. Penurunan angka deforestasi 75,03% di periode tahun 2019 sampai 2020, hingga berada pada angka 115,46 ribu hektar ini, menunjukkan bahwa upaya pelestarian hutan yang telah dilakukan melahirkan hasil yang positif. Dampak ke depan dari adanya perubahan ini, dapat dirasakan bagi seluruh bangsa bahkan negara yaitu, A. Peningkatan nilai devisa negara,
B. Peningkatan jumlah hasil kayu, C. Peningkatan komoditas industri, D. Penurunan laju perubahan iklim, E. Penurunan jumlah varietas flora. Jawaban yang benar adalah B. Peningkatan produksi hasil hutan didorong oleh S-Valiterka, atau sistem verifikasi dan legalitas kayu, yang berkontribusi dalam perbaikan tata kelola hutan. 10. Indonesia memiliki tradisi berburu paus yang terkenal di Desa Lamalera, Nusa Tenggara Timur. Perburuan ini dilakukan secara tradisional menggunakan kapal layar, yang disebut paledang. Paus yang sering diburu oleh masyarakat Lamalera adalah paus sperma atau dikenal sebagai kotek lemah. Paus sperma merupakan salah satu satwa yang berstatus rentan, dan populasinya semakin menurun. Bagaimanakah cara mengatasi kondisi tersebut, agar kelestarian budaya dan satwa tetap terjaga? A. Menghentikan kegiatan perburuan dan memberikan pekerjaan lain. B. Memantau aktivitas perburuan agar populasi paus tidak menurun. C. Membangun tempat wisata sebagai pengganti aktivitas berburu paus. D. Mengenalkan cara penangkapan paus menggunakan kapal modern. E. Memberikan kelonggaran aturan terhadap perburuan tradisional. Jawaban yang benar adalah A. Cara mengatasi kondisi tersebut agar kelestarian budaya dan satwa tetap terjaga, adalah menghentikan kegiatan perburuan dan memberikan pekerjaan lain, sehingga orang-orang yang biasa berburu paus masih punya mata pencaharian. 11. Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki harga jual tinggi di pasaran. Rasa kopi di tiap daerah juga berbeda, dan tidak dapat tumbuh di sembarang tempat. Faktor apakah yang memengaruhi cita rasa kopi dari setiap daerah? A. Tanah ketinggian, B. Sistem tanam tanah, C. Cuaca curah hujan, D. Kesuburan iklim, E. Masa panen suhu. Jawaban yang benar adalah A. Cita rasa kopi dari setiap daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, tetapi salah satu faktor yang paling penting adalah tanah dan ketinggian tempat tumbuhnya pohon kopi. Variasi dalam jenis tanah, komposisi tanah, dan ketinggian tempat tumbuhnya kopi dapat memberikan karakteristik unik pada biji kopi yang diproduksi di daerah tersebut. 12. Dalam klasifikasi iklim Köppen, iklim Awe merupakan wilayah yang mempunyai musim kering yang panjang. Jumlah hujan pada bulan basah tidak akan mampu mengimbangi kekurangan hujan ketika bulan kering. Bagaimanakah dampaknya terhadap persebaran flora di wilayah Nusa Tenggara dan Madura? A. Terdapat banyak jenis tumbuhan, B. Jarang ditemukan jenis tumbuhan, C. Produksi garam dalam jumlah besar, D. Produksi garam dalam jumlah kecil, E. Populasi penduduk meningkat pesat. Jawaban yang benar adalah B. Ada 3 tipe iklim Köppen yang ada di Indonesia, yaitu tipe iklim ekuatorial, iklim muson, dan iklim sabana tropis. Tipe iklim Awe dicirikan dengan musim kering yang panjang. Jumlah hujan pada bulan basah tidak bisa mengimbangi kekurangan hujan ketika bulan kering. Hal ini menjadikan vegetasi yang tumbuh di wilayah ini menjadi terbatas, dan hanya bioma sabana saja yang bisa tumbuh di wilayah ini. Wilayah di Indonesia yang memiliki tipe iklim Awe adalah Kepulauan Nusa Tenggara. 13. Pada bulan September 2020 lalu, ratusan paus pilot terdampar di pesisir barat Pulau Tasmania, Australia. Kejadian tersebut terjadi saat musim migrasi paus menuju Selandia Baru. Dari peristiwa tersebut, sebanyak 90 ekor dari 270 ekor paus mati karena tidak bisa kembali menuju laut dalam. Sementara paus yang dapat dievakuasi hanya sebesar 25 ekor saja. Diperkirakan kejadian ini disebabkan karena pemimpin kelompok paus salah arah. Kejadian yang sama juga terjadi pada tahun 2018, di mana lebih dari 200 paus pilot mati di Selandia Baru. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan populasi paus pilot? A. Memberdayakan sumber makanan untuk paus pilot. B. Menjaga kelestarian ekosistem sebagai habitat paus. C. Membangun fasilitas berupa breakwater di pesisir. D. Melakukan pemantauan berkala saat musim migrasi. E. Memanfaatkan sonar sebagai peringatan bagi paus. Jawaban yang benar adalah D. Dalam sebuah jurnal dari jurnal.org, tentang aktivitas migrasi paus mengungkapkan bahwa migrasi akan mencapai puncaknya pada Februari dan Mei.
Sehingga jika datang pada bulan tersebut, bisa dilakukan pemantauan berkala. 14. Penggundulan lahan dan pembukaan hutan sebagai lahan sawit di Pulau Kalimantan dan Sumatera, menimbulkan banyak opini pro dan kontra. Selain dari hilangnya habitat asli satwa seperti orangutan dan harimau Sumatera, berkurangnya jumlah hutan juga merusak keseimbangan lingkungan. Upaya seperti apakah yang harus dijalankan untuk mengevaluasi kondisi tersebut? A. Menuntut kepala industri kelapa sawit, B. Menentang pembangunan pabrik sawit, C. Moratorium izin baru kelapa sawit, D. Menurunkan harga jual kelapa sawit, E. Melarang pembukaan lahan dan hutan. Jawaban yang benar adalah C. Menurut Dirjen PKTL, menandai bahwa moratorium atau penghentian sementara perizinan perkebunan kelapa sawit memiliki konsep untuk memperbaiki tata kelola komoditas kelapa sawit nasional, yaitu dalam hal perlindungan lingkungan, pengendalian perizinan dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit, peningkatan pembinaan petani, pengembangan industri hilir kelapa sawit, dan penurunan emisi karbon nasional dari deforestasi dan degradasi hutan sesuai dengan instruksi langsung Presiden Jokowi. 15. Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 lalu mengalami gagal panen hampir di segala jenis tanaman. Penyebabnya adalah tanaman yang siap dipanen telah habis, diserang tikus. Jika hal ini terus terjadi, daerah itu akan terancam mengalami penurunan jumlah pendapatan yang berimbas pada penurunan pendapatan daerah. Di bawah ini cara penanggulangan yang tepat adalah A. Memberikan umpan beracun terhadap tikus, B. Memasang jebakan listrik di lahan pertanian, C. Menyemprot obat hama selama masa tanam, D. Menyebar predator tikus di lahan pertanian, E. Menghentikan pertanian dalam satu periode. Jawaban yang benar adalah D. Tikus merupakan hama pertanian yang cukup sulit dikendalikan karena mobilitas dan perkembangbiakannya yang cepat. Cara yang tepat untuk mengendalikan hama tikus adalah mengembangkan predator tikus di lahan pertanian, seperti ular sawah, musang sawah, dan burung hantu. Keberadaan hewan-hewan yang memangsa tikus di sawah dapat mengendalikan populasi tikus secara berkesinambungan, agar tidak merusak pertanian.